Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat datang di bumi Lampung. Anak-anak segalau, tanah ram agomi tak ada salah satu masjid saya bersejarah di tanah Lampung. Masjid Al-Anwar. Saya terletak di Ranglayo Laksamana Malahayati nomor 100 Teluk Betung Selatan di Kota Bandar Lampung. Ayo ram segalau nyimak kisahnya. Ya, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di Masjid Al-Anwar Teluk Betung, Bandar Lampung. Masjid Al-Anwar sudah berdiri sejak tahun 1839. Masjid ini merupakan masjid tertua seantero Lampung yang awalnya merupakan musola kecil yang berdiri di lahan wakaf milik warga seluas 400 meter persegi. Bahkan pada masa itu, masjid tertua di Lampung ini adalah salah satunya masjid yang terdapat di Lampung, khususnya Teluk Betung. Selain tempat ibadah, Masjid Al-Anwar juga merupakan tempat berkumpulnya para pedagang dari daerah maupun dari negara lain, karena lokasinya saat itu yang terletak tak jauh dari pelabuhan. Pada masa pemerintahan Belanda, banyak perompak yang beroperasi di sekitar pelabuhan. Kemudian, seorang ulama yang sedang mengembara dan datang dari wilayah Bone, Sulawesi Selatan, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh bin Karaeng, yang kemudian menetap di sekitar lingkungan itu ditunjuk Belanda untuk menumpas perompak-perompak tersebut dikarenakan kesaktiannya. Namun, alih-alih menumpas, perompak itu malah banyak yang dibuat sadar karena akhlak mulia ulama ini. Seiring dengan perkembangan saat itu, akhirnya bersama orang asal Bugis lainnya, diantaranya Dayeng Sawijaya, Tumenggung Muhammad Ali, dan penghulu besar Kiai Muhammad Said, mendirikan bangunan surau kecil yang kelak dinamakan Masjid Al-Anwar, yang masih berdiri hingga sekarang. Aktivitas di masjid ini sempat berhenti karena meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883. Namun kemudian masjid dibangun kembali dengan lebih modern. Ada beberapa peninggalan bersejarah yang ada di Masjid Jami Al-Anwar, di antaranya sumur tua, Al-Quran, dan kitab tua, serta buku-buku berbahasa Belanda. Selain itu, terdapat sebuah meriam yang ditinggalkan Portugis. Meriam ini dahulu digunakan untuk menandakan buka puasa dan sahur, serta sholat 5 waktu. Masjid ini selain untuk peribadatan atau pengajian segala macam, itu tempat pertemuan para pedagang, ada yang dari Banten, dari Cirebon, dari Palembang, kumpul di sini, dari Aceh masuk udah ke sini kumpul. Di masjid ini berkumpul tokoh-tokoh seperti Alamsyah, Ratu Perwira Negara, Kapten Subroto, Kiai Haji Nawawi, dan Kiai Haji Toha. Posisi masjid sebagai pusat perjuangan terus berlangsung hingga Indonesia merdeka dan Belanda angkat kaki dari bumi Nusantara. Anak-anak sekalian, cukup sekalian ram nyimak cerita masjid bersejarah di bumi Lampung, dan ram laporkan masjid sebagai awal mula perubahan. Ayo bersemangat ram makmurkan masjid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.